Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang ketemu lagi. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fiil mudhari. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fiil amr. Nah, apa sih fiil amr itu, Bu? Fiil amr itu adalah kata kerja perintah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya fiil itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fiil madi, yang kedua ada fiil mudhari, yang ketiga ada fiil amr. Nah, fiil madi adalah kata kerja lampau yang sudah dikerjakan. Contohnya adalah fa'ala, yang kemudian fiil mudhari artinya kata kerja sekarang atau yang akan datang. Kemudian fiil amr adalah kata kerja perintah. Contohnya di sini adalah fa'ala untuk fiil madi. Artinya adalah sudah mengerjakan. Berarti kan lampau ya, sudah dikerjakan. Nah, yang kedua ada yaf'ulu, yaitu dari fiil mudhari, artinya sedang atau akan dikerjakan. Saya sedang mengerjakan atau saya akan mengerjakan. Berarti itu adalah fiil mudhari. Nah, yang ketiga itu adalah fiil amr, yaitu uf'ul, yaitu kerjakanlah, suruh diperintah. Nah, contoh lainnya adalah fataha. Fataha berarti fiil madi yang artinya sudah membuka. Saya sudah membuka pintu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada fiil mudhari, yaitu yaftahu yang artinya saya sedang membuka pintu. Berarti sedang dilakukan ya. Nah, yang ketiga ada fiil amr, yaitu iftah yang artinya bukalah. Nah, bukalah pintu itu. Berarti itu adalah bentuk fiil amr. Nah, kemudian ada jalasa, itu fiil madi yang artinya saya sudah duduk atau dia telah duduk gitu kan. Nah, kemudian ada fiil mudhari, yaitu yajlisu, artinya dia sedang duduk atau dia akan duduk. Nah, gitu. Kemudian fiil amr untuk yajlisu adalah ijlis, artinya duduklah. Berarti perbedaan dari fiil madi, fiil mudhari, fiil amr adalah dari segi waktu. Kalau fiil madi itu kata kerja lampau, kalau yang udah dikerjakan gitu yang masa lalu ya. Kalau seandainya fiil mudhari berarti artinya adalah kata kerja sekarang atau yang akan dikerjakan. Sementara fiil amr adalah kata kerja perintah pada saat itu juga. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum dilanjut, bagaimana Bu cara mengubah atau mengubah fiil mudhari menjadi fiil amr atau membuat fiil amr? Jadi kita harus perlu memperhatikan adanya bahwa di dalam fiil itu ada 3 unsur. Ya, yaitu yang pertama adalah dalam fiil itu kan hurufnya adalah fa'ala gitu, fa'ain lam. Nah, di dalam huruf itu ada 3 unsur, yaitu fa disebut fa fiil, ain disebut ain fiil, kemudian lam disebut lam fiil. Jadi ingat itu. Fa'ala, fa fiil, ain fiil, lam fiil, seperti itu. Maka jika dalam fiil mudhari bentuknya adalah yaf'ulu, ada ditambahin ya, karena yang udah kita kemarin belajar bahwasanya fiil mudhari itu cirinya itu di depannya ada huruf mudhari'ah. Berarti di sini yaf'ulu. Nah, walaupun ada ya, tetap di situ akan ada 3 unsur itu, yaitu fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Mana fa fiilnya? Itu fa. Ainnya mana? Ain. Lam fiilnya mana? Itu lam. Seperti itu. Karena fiil amr itu bisa kita ubah. Fiil amr itu bisa kita ubah dari fiil mudhari. Gak bisa tuh dari fiil madi. Jadi urutannya fiil madi dulu, fiil mudhari, baru fiil amr. Seperti itu. Nah, maka contoh lainnya ya. Contoh lain dari fiil mudhari itu seperti yaqra'u. Nah, Bu, kan hurufnya bukan fa, bukan ain, bukan lam, tetap. Nah, sebutannya itu adalah tetap fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, di sini di contoh yaqra'u, mana fa fiilnya? Yaitu adalah huruf pertamanya nih, yaitu qaf. Berarti qaf itu adalah fa fiil. Ro. Nah, huruf keduanya berarti disebut ain fiil. Sementara hamzah disebutnya lam fiil. Walaupun bukan hurufnya fa ain lam, tapi ini sebutannya adalah seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita mengubah cara mengubah fiil mudhari menjadi fiil amr. Ada cara-caranya, step-stepnya. Ibu akan kasih tahu satu-satu ya. Yang pertama adalah kenali huruf fiilnya. Yang tadi tuh 3 unsur itu, mana fa fiil, mana ain fiil, mana lam fiilnya, kita harus tahu. Nah, contohnya tajlisu. Nah, ada ta di depan. Walau ada ta di depan, tetap aja kita harus menentukan mana fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, kita lihat
kita melihatnya itu adalah setelah ta atau setelah huruf mudharaah, pasti dia itu adalah fa fi'il. Kemudian setelah fa fi'il yaitu ada lam, berarti di situ adalah ain fi'il. Terus setelah ain fi'il berarti ada lam fi'il. Nah, di sini karena contohnya tajlisu, maka unsurnya adalah jim disebut fa fi'il, lam disebut ain fi'il, dan sin disebut lam fi'il. Seperti itu. Jadi kita harus tahu mana fa fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, mana lam fi'ilnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah hilangkan huruf mudharaahnya. Nah, kalau contoh di atas yang ini masih menggunakan huruf mudharaah yaitu ta, tajlisu. Nah, cara mengubah yang kedua itu adalah menghilangkan huruf mudharaahnya. Yang tadinya tajlisu diubah, dihilangkan taknya. Jadi seperti ini. Jim, lam, sin. Hanya seperti itu saja. Kita lanjut. Yang ketiga adalah tambahkan alif atau hamzah di depan fiilnya. Kita lihat. Di sini kan tadi sudah menghilangkan huruf mudharaahnya ya. Nah, maka di depan fiil ini kita tambahkan hamzah. Nah, anggap Bu, kok nggak ada harokatnya? Nanti kita jangan harokatin dulu. Kita tambahkan dulu hamzahnya. Oke, setelah dihilangkan huruf mudharaah maka diganti hamzah. Oke, lanjut. Nah, mengubah harokat akhir yang tadinya domah menjadi sukun. Nah, tadinya kan tajlisu, maka kita ubah menjadi sukun. Nah, tadinya ini domah nih, tadinya dia domah, kita ubah menjadi sukun. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah menentukan harokat hamzah. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena kan tadi hamzahnya belum kita harokatin ya. Nah, sekarang kita harokatin. Nah, dari lengkap terakhir, hamzah dalam fi'il belum berharokat. Nah, maka cara memberikan harokatnya adalah memperhatikan ain fi'ilnya. Ain fi'il itu berarti ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara lam fi'il, di antara fa fi'il dan di antara lam fi'il. Berarti ada di tengah-tengah. Nah, contohnya kita lihat di sini. Yang pertama, jika ain fi'ilnya berharokat dhammah, maka hamzahnya pun berharokat dhammah. Contoh dari contoh ini ya, kita lihatnya di sini dulu. Ini taf'ulu. Taf'ulu itu adalah fi'il mudhari'. Nah, kita lihat mana ain fi'ilnya, yaitu ain. Nih, Nah, ain fi'ilnya itu berharokat apa? Berharokat dhammah. Maka yang tadinya hamzah belum berharokat, kita harokati dengan domah juga. Berarti uf'ul, kerjakanlah. Bu, kemudian apa Bu yang merubah, yang ada hal yang perlu dirubah lagi nggak? Nggak usah, karena fa-nya lihat di sini nih ya, fa-nya ikutin ini, fa-nya sukun juga. Kemudian ainnya domah sama, lamnya tetap hanya berubah sukun. Nah, jadi untuk menentukan harokat hamzahnya itu kita melihat kepada ain fi'ilnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jika ain fi'ilnya berharokat fathah atau kasroh, nah harokatnya fathah atau kasroh nih, maka hamzahnya berharokat kasroh. Contoh di sini, tajlisu. Nah, kita tentukan mana ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya itu adalah lam. Nah, kita lihat lam itu berharokat kasroh. Maka kalau ain fi'ilnya berharokat kasroh, maka hamzahnya berharokat kasroh. Berarti ijlis, duduklah, seperti itu. Nah, yang kedua taftahu. Taftahu itu lihat mana ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya itu adalah ta. Ta itu harokatnya apa? Fathah. Maka jika ain fi'ilnya berharokat fathah, maka hamzahnya pun berharokat kasroh menjadi iftah, bukalah, seperti itu. Oke ya, ini perlu diperhatikan. Dilanjut, maka ibu meringkasnya seperti ini. Nah, cara perubahannya seperti ini. Yang berawal dari fi'il mudhari, kemudian yang pertama dari fi'il mudhari, dan kalian harus kenali ain fi'ilnya, yaitu lam. Di sini contoh di sini ada lam. Kemudian yang kedua adalah hilangkan huruf mudharaahnya, maka di sini taknya hilang. Yang ketiga di sini ditambahkan hamzah, maka ditambah hamzah di sini ya. Yang tadinya tidak ada hamzah maka ditambah hamzah. Kemudian huruf terakhir diberi tanda sukun, bukan lagi domah. Ini kan masih domah. Di sini maka tanda harokatnya adalah sukun. Nah, yang terakhir adalah harokat hamzahnya sesuai dengan ain fi'ilnya.
Lihat di awal ain fiilnya adalah lam. Lam itu berharokat kasroh, maka hamzahnya juga berharokat kasroh. Oke? Sip. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengubah fiil amr dari fiil mudhari, nah di sini pun fiil amr itu bisa memiliki perubahan sesuai domirnya, tapi berbeda dengan fiil madi dan fiil mudhari. Kalau fiil madi dan fiil mudhari itu memiliki domir yang lengkap, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, memiliki domir yang lengkap. Tapi kalau fiil amr hanya 4 saja, yaitu anta, anti, antum, dan antuna. Kenapa, Bu? Karena kata perintah itu hanya untuk orang kedua aja, nggak bisa orang ketiga, yaitu contohnya dia. Hei, dia, bukalah pintu itu. Loh, kan nggak ada orang ya, goib, ya nggak? Masa contoh Afdil lagi ada di rumah, ibu di sekolah, terus ibu memerintahkan Afdil bukain pintu, bukalah pintu itu, bisa nggak? Nggak bisa dong, karena Afdil kan nggak lagi ngobrol sama ibu. Kecuali kalau Afdil ada di depan ibu, maka ibu bilang Afdil bukalah pintu itu, berarti Afdil itu domirnya anta, seperti itu. Bu, bedanya anta, anti, antum, antuna itu apa, Bu? Nah, anta itu untuk laki-laki, kamu untuk laki-laki, sementara anti untuk perempuan. Dan antum, nah kalau antum itu banyak, contoh ibu menyuruh kalian satu kelas, contoh 6A, ibu suruh untuk baca, ayo 6A kita baca Quran, nah berarti ibu menggunakan antum. Kalau antuna itu untuk perempuannya banyak. Tapi Bu, kalau dalam satu kelas ada laki-laki ada perempuan, berarti pakai domir apa? Kalau ada laki-laki perempuan, walaupun laki-lakinya satu, perempuannya banyak, tetap pakainya antum. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubahnya, Bu? Yang pertama adalah kita perhatikan fiil mudhari'nya itu tajlisu. Ini pakai contoh satu aja, tajlisu fiil mudhari'nya. Nah, untuk anta tetap yang tadi kita pelajari ya. Nih, ijlis, nggak ada perubahan apapun. Nah, kalau anti di sini ijlisi. Nah, huruf terakhirnya berharokat kasroh. Yang tadinya ini sukun, kita beri harokat kasroh. Kemudian ditambahkan ya sukun. Nah, kemudian jika antum itu tetap kita mengkiblatnya atau patokannya itu di domir anta, yaitu ijlis. Nah, kalau untuk antum berarti apa, Bu? Huruf terakhirnya yang tadinya kalau anta itu sukun, maka diubah menjadi dhammah dan ditambahkan wawu sukun dan alif seperti ini. Berarti ijlisu. Nah, kalau antuna seperti apa, Bu? Kalau antuna kita lihat anta, domir anta yaitu ijlis, nah tinggal ditambahin na, berarti ijlisna. Nah, kalau dari segi makna berarti ijlis, kamu duduklah untuk kamu laki-laki. Kalau ijlisi, duduklah untuk kamu perempuan. Kalau ijlisu, duduklah untuk kalian laki-laki. Kalau ijlisna, duduklah untuk kalian perempuan, seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, boleh di grup WhatsApp atau yang lainnya. Silakan ditanyakan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.